membahas tentang dua hal. Sebenarnya yang pertama itu memang metode untuk penanganan atau terapi terhadap orang-orang dengan masalah adiksi memang biasanya melibatkan konselor adiksi. Jadi orang yang sudah mengalami, menjalani, sudah rehab, sudah pulih, supaya dia bisa menahan diri agar juga tidak relaps, mereka dilibatkan sebagai konselor adiksi gitu ya. Jadi mereka yang sudah pernah melalui jadi konselor adiksi nih gitu. Jadi memang itu menjadi sebuah metode gitu ya. Tapi artinya apakah hanya mereka? Tidak, tentu tetap seperti yang tadi saya sebut. Ada psikiater, ada psikolog untuk menganalisa dan menentukan rencana treatmentnya gitu ya, intervensinya, lalu kemudian dibantu dengan yang namanya konselor adiksi. Jadi peran dari konselor adiksi yang memang sudah pernah mengalami memang sangat penting. Tapi kembali lagi di sisi lain, seringkali ini justru dijadikan alasan bagi rekan-rekan yang memang punya masalah dengan adiksi ini adalah bahwa mereka memang belum siap untuk berubah dan mereka belum siap untuk meninggalkan kecanduannya gitu ya. Jadi memang tidak mau melakukan perubahan. Ya, nah di sini kan juga kita perlu orang yang misalnya memang punya kompetensi ya. Kompetensi ini yang mereka katakan adalah kompetensi ini adalah orang yang sudah pernah mengalami. Karena kalau belum pernah mengalami berarti nggak tahu. Berarti nggak ngerti, nggak tahu, nggak ngerti, nggak bisa merasakan dan kemudian bagaimana bisa mengajarkan kepada orang gitu. Itu alasan sih sebenarnya kalau menurut saya. Karena tapi kembali lagi hanya dengan melibatkan konselor adiksi saja menurut saya justru tidak tepat. Karena kembali lagi orang-orang dengan konselor adiksi ini kan sedang dalam proses pemulihan gitu ya. Mereka sendiri juga bisa relapse loh. Mereka sendiri juga bisa kambuh. Nah, oleh karena itu tetap perlu ada psikiater, ada psikolognya. Apalagi kalau misalnya ternyata seperti tadi saya katakan, ternyata adiksinya ada kaitan sama depresinya. Nah, kalau depresinya tidak ditangani dengan baik gitu kan, jadi begitu dia depresi, dia muncul lagi adiksinya gitu. Padahal ininya justru harus dikendalikan. Nah, kalau memang perlu obat ya berarti kan harus ada resep dari teman-teman psikiater nih, teman sejawat psikiater gitu. Jadi kembali lagi teman sejawat psikiater itu mengurus masalah kecanduan, masalah mungkin ada kaitan dengan gangguan-gangguan yang bisa diatasi dengan psikofarmakologi. Sementara psikolog mungkin dari analisa perilakunya, kita bisa menggunakan berbagai teknik terapi yang terkait dengan perubahan perilaku. Lalu kemudian konselor adiksi nanti juga bisa berperan lagi, itu sebenarnya. Rumit ya, pasti ya. Rumit dan panjang. Adiksi memang gangguan yang sangat rumit yang tentu saja harus melibatkan proses penanganan yang tepat. Terutama di depan harus ada semacam proses assessment gitu ya untuk mengetahui seberapa parah dan akhirnya menentukan rencana terapi yang akan dilakukan. Dan dalam hal ini keluarga diharapkan untuk bisa tetap mendampingi terutama ya. Tapi kan kembali lagi kita tidak bisa menyalahkan kalau ternyata keluarganya udah nggak sanggup gitu. Keluarganya sendiri sudah angkat tangan gitu. Nah seringkali ada banyak yang kayak gitu tuh Mbak. Kemudian apalagi sementara kita tidak ada lembaga yang mengurus itu. Jadi mungkin sudah saatnya untuk dibentuk badan adiksi judol gitu ya. Badan adiksi judol. Terapi BAJ. Betul.